1 bulan penuh kita ditempa. 1 bulan penuh kita nahan lapar, haus, dan segala macam hawa nafsu. Masjid Jeti penuh sesak. Al-Quran gak pernah jauh dari tangan, dan sedekah rasanya ngalir terus. Kita ngerasa Jeti versi terbaik dari diri sendiri. Iman rasanya di puncak, kokoh banget. Tapi, Syawal datang. Lebaran selesai, dan pelan-pelan tapi pasti, kita kena sindrom yang kayaknya udah akrab banget. Sindrom iman anjlok. Masjid yang tadinya ramai, sekarang mulai sepi. Al-Quran yang dulu tiap hari kita kejar targetnya, sekarang balik lagi jadi pajangan di rak. Semangat ibadah yang dulu membara, kok sekarang kayak api lilin yang mau padam. Kalian pernah ngerasain ini? Enggak. Ngerasa semua gemblengan sebulan penuh itu kayak nguap gitu aja, seolah kita balik lagi ke setelan pabrik sebelum Ramadan. Kalau iya, tenang, kalian gak sendirian. Fenomena ini nyata, dan jujur, ini bahaya. Ini bukan cuma soal Jeti Meos ibadah lagi, ini soal pertanda. Apakah amalan kita kemarin itu diterima atau enggak? Bayangin deh, para ulama salaf itu 6 bulan setelah Ramadan justru lebih fokus berdoa supaya amalan mereka diterima. Ujian sesungguhnya itu bukan pas Ramadan, tapi justru setelahnya. Hari ini, kita bakal bongkar habis-habisan kesalahan fatal yang sering gak kita sadari setelah Lebaran, yang bikin iman kita terjun bebas. Dan yang paling penting, gimana cara menghindarinya biar perjuangan kita sebulan penuh nggak sia-sia. Sebelum kita bahas kesalahan-kesalahan teknisnya, kita harus cabut dulu akar masalahnya. Ada satu konsep penting banget buat kita renungin. Bedanya Jeti, hamba Ramadhani sama hamba Rabbani. Apa itu hamba Ramadhani? Ini buat orang-orang yang semangat ibadahnya meledak-ledak cuma pas bulan Ramadan. Mereka rajin syalat, puasa, ngaji, sedekah, tapi begitu Ramadan pergi, semangatnya ikutan pergi. Sebagian ulama salaf bahkan sampai bilang, sejelek-jeleknya kaum adalah mereka yang baru kenal Allah pas di bulan Ramadan aja. Kalimat ini nusuk, tapi benar. Mereka ibadah karena suasana, karena ikut-ikutan, bukan karena sadar kalau Allah itu Tuhan di bulan Ramadan, Syawal, dan semua bulan lainnya. Di sisi lain, ada hamba Rabbani. Mereka inilah hamba Allah yang sejati, yang ibadahnya enggak kenal musim. Buat mereka, Ramadan itu madrasah, kawah candra di muka, kamp pelatihan spiritual. Ramadan itu bulan buat isi bensin iman, buat nasah lagi pedang takwa. Nah, setelah lulus dari madrasah Ramadan, mereka gak berhenti. Justru, mereka langsung praktikin ilmunya di 11 bulan berikutnya. Inilah tujuan utama Ramadan, nyetak pribadi takwa yang konsisten. Salah satu tanda terbesar amalan kita diterima selama Ramadan adalah pas Allah kasih kita kemudahan buat terus beramal saleh setelahnya. Jadi, kalau habis Ramadan kita ngerasa enteng buat syalat sunnah, gampang buat buka Al-Quran, atau semangat puasa Syawal, itu bisa jadi pertanda baik. Sebaliknya, kalau rasanya berat banget dan balik lagi ke kebiasaan lama, ini lampu kuning yang harus diwaspadai. Jadi, pertanyaan pertama buat kita semua, selama ini, kita ini ada di golongan mana? Hamba Ramadhani yang semangatnya musiman? Atau kita lagi berjuang Jeti hamba Rabbani yang istiqomah? Kesalahan pertama yang paling sering kejadian, euforia balas dendam. Setelah sebulan penuh nahan diri, pas hari Lebaran, kayak ada suara di kepala kita yang bilang, waktunya balas dendam. Balas dendam makanan, opor, rendang, kastengel, nastar, aneka sirup. Semuanya dihajar tanpa rem. Hasilnya bukan cuma kolesterol sama asam urat yang naik, tapi level spiritual juga ikut anjlok. Perut yang kekenyangan bikin badan Jeti berat. Jeti Meos ibadah, jangankan syalat sunnah, syalat wajib aja Jeti berat dan ditunda-tunda. Balas dendam tontonan. Mungkin selama Ramadan kita pilih-pilih tontonan yang bermanfaat. Begitu Lebaran, kita maraton film dan series sampai subuh. Bahkan sampai ninggalin syalat atau begadang buat hal yang gak penting. Balas dendam pergaulan. Silaturahmi pas Lebaran itu wajib, bagus banget. Tapi seringnya kebablasan jadi ajang kumpul-kumpul yang isinya cuma gibah, ngomongin orang, pamer baju baru, pamer pencapaian, dan hal sia-sia lainnya. Lingkaran pertemanan yang tadinya saling ngingetin soal akhirat, tiba-tiba balik lagi ke tongkrongan yang bikin lalai. Ini jebakan setan yang halus banget. Dia bikin kita mikir, kan udah kerja keras sebulan, sekarang berhak dong santai-santai. Padahal, ketaatan itu nggak ada tanggal merahnya. Taat sama Allah itu proyek seumur hidup yang baru selesai kalau nyawa udah di kerongkongan. Jaga mata, jaga lisan, jaga perut itu kewajiban di Ramadan maupun di luar Ramadan.
Jangan sampai pahala puasa yang kita kumpulin susah payah rontok semua cuma karena euforia sesaat di bulan Syawal. Yang penting, kan, syarat wajib udah beres. Sunnahnya nanti-nanti aja. Deh, lagi sibuk, pernah, kan? Kepikiran kayak gini, inilah kesalahan fatal kedua. Ninggalin amalan-amalan kecil yang selama Ramadan kita bela-belain kerjain. Kita lupa sama satu hadits yang luar biasa, di mana Rasulullah bersabda, amalan yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah yang rutin, walaupun itu sedikit. Bukhari dan Muslim. Kuncinya itu bukan seberapa banyak tapi seberapa rutin. Satu lembar Al-Quran yang kita baca tiap hari habis subuh itu jauh lebih baik di mata Allah daripada 1 juz tapi cuma sebulan sekali. 2 rakaat syalat duha yang kita jaga tiap pagi itu lebih berharga daripada 12 rakaat tapi cuma pas lagi pengen aja. Di zikir pagi petang yang mungkin cuma makan waktu 10 menit. Itu bisa jadi tameng kita seharian. Pas Ramadan kita terbiasa dengan target-target raksasa. Hatam Quran berkali-kali, tarawih full, sedekah jor-joran. Begitu Ramadan kelar, kita ngerasa target itu ketinggian buat dilanjutin. Akhirnya malah nggak ngapa-ngapain sama sekali. Ini strategi yang keliru. Harusnya, setelah Ramadan kita nggak berhenti total. Kita bikin target baru yang lebih realistis buat 11 bulan ke depan. Jangan biarkan satu hari pun lewat tanpa nyentuh Al-Quran. Walaupun cuma beberapa ayat. Jangan biarkan pagi berlalu tanpa syalat duha. Jangan biarkan lisan kita kering dari dizikir. Amalan-amalan kecil inilah yang kalau dirutinkan bakal jadi gunung pahala di akhirat. Mereka inilah lem yang menjaga hati kita biar tetap nyambung sama Allah di tengah sibuknya dunia. Sekarang, saya mau tanya ke kalian, dari kesalahan-kesalahan yang udah kita bahas tadi, mana yang paling gue banget? Euforia balas dendam? Atau mulai ninggalin amalan-amalan kecil? Coba jujur sama diri sendiri. Terus tulis di kolom komentar. Dengan kita kenal musuh terbesar kita, ngelawannya jadi lebih gampang. Siapa tahu, sharing kalian juga bisa bantu teman-teman lain yang lagi ngerasain hal yang sama. Kesalahan fatal nomor 3. Syalat berjamaah di masjid mulai kendur dan puasa sunnah dilupakan. Coba deh lihat masjid di sekitar kita. Pas Ramadan, syaf isya sama subuh bisa sampai meluber keluar. Tapi masuk minggu kedua atau ketiga Syawal, syafnya maju lagi, cuma nyisain orang-orang yang itu-itu lagi. Padahal, buat laki-laki, syalat berjamaah di masjid itu tanda iman yang kuat banget. Rasulullah bahkan pernah punya keinginan buat membakar rumah orang-orang yang dengar azan, tapi enggak datang ke masjid tanpa alasan yang dibenarkan. Sebegitu pentingnya amalan ini. Terus, puasa. Ramadan memang selesai, tapi sekolah puasa belum bubar. Allah justru langsung ngasih kita kesempatan emas lewat puasa Syawal. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan lalu melanjutkannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa setahun penuh. Muslim, ini bonus pahala yang gede banget. Sekaligus cara terbaik buat jaga momentum spiritual yang udah kita bangun. Setelah Syawal, masih ada puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 di bulan Hijriyah. Amalan-amalan ini fungsinya kayak servis rutin buat iman kita, biar mesin spiritual kita nggak cepet karatan. Ninggalin ini semua sama aja kayak punya mobil hasil modif mahal ibarat Ramadan tapi nggak pernah diservis, akhirnya mogok di tengah jalan. Oke, setelah kita tahu semua ranjaunya, sekarang gimana solusinya biar nggak jatuh ke lubang yang sama tiap tahun? Ini blueprint praktis buat kita semua. Pertama, dan ini paling dasar, luruskan lagi niat. Tanya lagi ke diri sendiri, kita ibadah ini buat siapa? Buat Allah? Atau cuma buat ngeramein Ramadan? Niat yang lurus itu fondasinya. Kedua, bikin jadwal ibadah harian yang realistis. Enggak usah muluk-muluk. Mulai dari yang kecil tapi konsisten. Contoh, gue komit baca Quran setengah halaman tiap habis maghrib. Atau gue usahain syalat duha minimal 2 rakaat tiap hari kerja. Tulis target ini, tempel di kamar atau jadiin wallpaper HP. Ketiga, cari lingkungan yang benar. Ini krusial banget. Kita ini lemah dan gampang kebawa arus. Kalau habis Ramadan kita baliknya ke temen-temen yang obrolannya cuma dunia melulu, iman kita pasti terkikis. Cari temen ngaji, gabung sama kajian di masjid, atau bikin grup WhatsApp kecil yang isinya saling ngingetin buat syalat. Pas kita lagi males, teman yang saleh itulah yang jadi booster kita. Keempat, langsung tancap gas puasa sunnah, terutama puasa Syawal. Anggap ini level transisi dari Ramadan ke bulan lain. Ini bantu badan dan jiwa kita biar nggak kaget dan tetap ada di frekuensi spiritual yang sama. Kelima,
Ini senjata pamungkas kita. Jangan pernah putus berdoa. Akui kita ini lemah di hadapan Allah. Minta dengan serius supaya hati kita dikunci di atas agamanya. Ada satu doa yang gak pernah ditinggalin sama Rasulullah. Manusia paling mulia, yang imannya paling kokoh. Kalau beliau aja baca ini terus-terusan, apalagi kita. Hafalin doa ini, resapi, dan baca setiap saat. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala diinik. Wahai Zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Pada akhirnya, perjalanan setelah Ramadan itu cerminan sejati dari sukses atau tidaknya kita di bulan suci kemarin. Apakah kita cuma jadi hamba musiman? Atau kita beneran udah berubah jadi pribadi yang lebih baik? Ingat, Ramadan itu bukan garis finish, tapi garis start. Ini titik awal dari sebuah lari maraton panjang menuju ridha Allah, yang lintasannya kita tempuh selama 11 bulan ke depan. Bahkan seumur hidup kita, tantangannya berat, godaannya banyak, dan rasa malas itu pasti datang. Tapi dengan niat yang lurus, amalan kecil yang konsisten, teman yang baik, dan doa yang gak pernah putus, insya Allah kita bisa jaga api iman ini biar tetap nyala. Jadilah hamba Rabbani, bukan hamba Ramadhani. Karena Tuhan kita itu Allah, Tuhan di setiap waktu, bukan cuma Tuhannya bulan Ramadan. Semoga Allah terima semua ibadah kita, dan yang paling penting, semoga Allah kasih kita kekuatan buat istiqomah sampai akhir hayat nanti.